hendaklah kalian membaiatku di dalam as-sam'i wa ta'ah, yang mendengar dan mentaati perintahku, baik fin nasyat, di dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita masuk pada Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. Sebelumnya kita sudah mengambil perjanjian Aqabah yang pertama. Kita masuk pada pembahasan perjanjian Aqabah yang kedua. Kata Syekh di sini, fi sanati salisata asyarah min an-nubuwah wafada al-rasul salasatu sab'una rajulan wa imra'atani min Arabil Madinah. Kata beliau, pada tahun 13 ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, maka telah datang kepada Nabi utusan sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari kota Madinah. Fabaya'ur Rasul indal aqabati tsaniyah. Maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aqabah yang kedua. Ala ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim. Dan di antara perjanjian Aqabah tersebut, kata Syekh, mereka berjanji menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mereka berjanji melindungi Rasulullah jika Rasulullah berhijrah ke mereka, berpindah ke negeri mereka. Summa akhraju isna asyar naqiban minhum. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan dari 75 orang tadi 12 orang sebagai pemimpinnya. Faqala lahumur rasul. Kemudian Nabi pun berkata kepada 12 orang ini, antum uqala'u ala qaumikum bima fihim kufala'u kakafalatil hawariyin li'Isa ibn Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Kata Nabi SAW kepada 12 orang ini, kalian, kata Rasulullah SAW, ada wakil bagi kaum kalian, ya, apa yang terjadi pada mereka, ya. Dan kalian sebagai penjamin, sebagaimana Hawariyin penjamin bagi Nabi Isa bin Maryam yang melindungi Nabi Isa. Kata Nabi, kalian pelindung bagi kaum kalian sebagaimana Hawariyin pelindung bagi Nabi Isa alaihissalam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan saya, kata Nabi, akan bertanggung jawab kepada kaumku. Faraja'u ilal Madinah. Maka orang-orang Ansar ini pun balik ke kota Madinah. Fantasyaral Islam, maka Islam pun tersebar. Fantasyaral Islamu fiha akthar min marratil ula. Maka Islam pun tersebar di kota Madinah tersebut lebih banyak daripada Aqabah yang kedua. Bapak, Ibu, ikhwan dan yang akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Kita tahu perjanjian Aqabah pertama itu hanya dihadiri oleh 12 orang saja ketika menghadiri perjanjian Aqabah yang kedua.
Kemudian Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair mendakwahkan agama Islam ini di kota Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair berdakwah kota Madinah, kemudian beliau melihat banyak orang Madinah tertarik dengan Islam, memeluk agama Islam, maka Mus'ab bin Umair pun kembali ke kota Mekah mengkhabari Nabi SAW tentang keadaan kota Madinah. Melihat demikian pun Nabi SAW bersepakat dengan orang-orang Islam di kota Madinah tersebut untuk datang mereka ke kota Mekah, berbaiat kepada Nabi SAW dan melakukan perjanjian. Bertepatan pada musim haji. Maka orang-orang ini pun berjanji dengan Nabi SAW. Pada saat itu, ketika sebelum mereka berangkat, ya, ada seorang sahabat Nabi, ya, seorang sahabat mulia, Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, ya, setelah Bai'atul Aqabatul Ula, setelah perjanjian Aqabah yang pertama, beliau berkata kepada orang Ansar, karena beliau adalah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan Ansar. Apa kata Jabir? Kata Jabir, "Ay nahnul Ansar hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jabal Makkah wa yakhaf." Kata Jabir bin Abdullah, wahai orang-orang Ansar, sampai kapan kita meninggalkan Nabi yang berada di kota Mekah, di gunung Mekah, yang mana beliau diusir sana kemari, ya. Marilah kita ajak Rasulullah itu ke kota Madinah, kita lindungi. Pada saat itu pun orang-orang Ansar pun bersemangat. Akhirnya pun mereka melakukan perjanjian, ya, dengan Nabi SAW untuk datang pada musim haji pada tahun 13 pada tahun 13 diangkat kenabian. Maka orang-orang Ansar itu pun berangkat bersama rombongan haji. Pada saat itu dari Ansar, dari kota Madinah, yang berangkat pada saat itu 300 orang. Jumlahnya 300 orang. Dari 300 orang ini, cuma 75 orang yang beragama Islam. 225-nya ini siapa? Orang musyrik. 225-nya ini orang musyrik, belum meluk agama Islam. Kenapa? Kenapa mereka pergi bersama kaum muslimin? Karena sebagaimana saya katakan, orang Arab dahulu juga mereka berhaji. Sebelum disyariatkan haji ini, orang-orang Arab juga berhaji. Karena haji ini ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga berhaji, wukuf di Arafah, ya, seperti yang kita lakukan di musim haji. Karena itu adalah ajaran syariat Nabi Ibrahim. Dan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim. Makanya sering sekali Allah di Al-Quran menyebutkan millati Ibrahim, agama Ibrahim. Karena Allah berhujjah kepada orang-orang musyrikin, kalian mengaku berada dalam agama Nabi Ibrahim, tapi kalian sendiri tidak menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Karena keistimewaan Nabi Ibrahim ini tidak ada nabi-nabi yang Allah utus di muka bumi ini yang dimuliakan oleh semua agama kecuali Nabi Ibrahim. Baik itu orang Yahudi, orang Nasara, kalau mereka mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam mereka memuliakannya. Berbeda dengan Nabi Isa, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari beliau lahir bangsa Yahudi. Dari Nabi Ibrahim juga lahir dari bangsa Arab. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Maka dari Nabi Ishak dimulailah bangsa Yahudi. Nabi Ismail alaihissalam, dari keturunan Nabi Ismail lah ditulis sejarah bangsa Arab. Maka ajaran haji ini dilakukan oleh orang-orang musyrik. Akhirnya 300 orang ini keluar menuju Mekah bertepatan pada musim haji. Dan yang anehnya dari 300 orang ini tidak ada satupun dari mereka tahu 75 orang ini masuk Islam. Subhanallah. Mus'ab bin Umair itu terkenal di kota Madinah bahwasanya dia menyebarkan agama Islam, terkenal. Mereka tahu, orang-orang musyrik tahu. Tetapi subhanallah, mereka ini 225 ini tidak tahu yang bersama mereka ini 75 orang adalah orang-orang muslim. Akhirnya pun mereka pergi ke kota Mekah. Ya. Kemudian Nabi SAW meminta 3 orang dari orang Mekah. Di antaranya Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taala anhu
untuk menemani Nabi SAW bertemu dengan orang-orang Yathrib, dengan orang-orang Madinah yang berhijrah. Dan juga Nabi SAW meminta paman beliau bernama Abbas bin Abdul Muttalib untuk juga bersama beliau. Jadi Nabi minta 3 orang. 2 orang ini masuk Islam. Abu Bakar, Ali beragama Islam. Pada saat itu Abbas belum masuk Islam. Pada saat itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Tetapi Nabi minta 3 orang ini menemani Nabi. Dan Nabi SAW merahasiakan kepada semua kaum muslimin di Mekah bahwasanya beliau ingin bertemu dengan orang-orang Yathrib, dengan orang-orang Madinah. Nabi rahasiakan. Untuk apa? Agar tidak diketahui oleh orang-orang Mekah, kufar Quraisy. Karena kalau kufar Quraisy mengetahui rencana Nabi bertemu dengan orang-orang Madinah ini, maka mereka bisa membunuh orang-orang Madinah. Terjadi peperangan. Maka Nabi tidak ingin diketahui. Makanya Nabi SAW tidak menyebarkan kepada kaum muslimin. Yang Nabi kasih tahu cuma 3 orang. Abu Bakar, Ali dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW berjanji bertemu sama mereka di tanggal 13 Zulhijjah pada malam hari. Kenapa Nabi memilih tanggal 13 Zulhijjah? Karena orang-orang musyrik itu juga berhaji. Kalau berkumpul dengan 75 orang, ya, di satu tempat pasti akan kelihatan. Zaman dulu tidak ada bangunan, tidak ada ya perlindungan. Maka Nabi SAW harus mengatur strategi agar tidak ketahuan. Makanya Nabi SAW menaruh waktu tanggal 13 Zulhijjah di pertengahan malam, ya, di sepertiga malam yang kedua, bukan sepertiga malam akhir. Kenapa? Kata para ulama, pertama, orang-orang musyrik itu mereka wukuf sampai tanggal 12. Tanggal 12 mereka balik. Ya. Adapun yang di luar kota Mekah, mereka sampai tanggal 13 mereka setelah tanggal 13 mereka balik. Maka Nabi SAW ya, memilih tanggal 13 sehingga tidak bercampur orang-orang muslimin ini dengan orang-orang musyrikin kota Mekah. Mereka balik. Kemudian dipilih oleh Nabi adalah waktu ya sepertiga yang nomor 2. Bukan sepertiga pertama tapi sepertiga pertengahan. Maksudnya apa? Karena kebiasaan orang itu kalau orang bergadang itu biasanya sampai sepertiga malam awal. Orang kalau bergadang itu biasanya sampai sepertiga malam awal, setelah itu orang tidur. Dan orang biasanya rancak bangun di malam hari adalah sepertiga malam akhir. Di tengah-tengah itu orang tidur pasti. Di tengah-tengah itu orang tidur. Makanya Nabi SAW memilih waktu demikian, ya, agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin, ya, agar orang tidak sadar. Ya. Dan orang-orang Ansar ini pun ketika bertemu dengan Nabi yang masuk Islam ini tidak diketahui juga oleh teman-temannya yang musyrik ini, yang 225 orang ini. Akhirnya pun mereka berkumpul. Ya, berkumpul di suatu tempat. Maka Nabi SAW memilih tempat yang jauh, yaitu Nabi memilih ya di kampung Asy-Sya'bul Aiman, ya, minal Aqabah. Ya. Nabi SAW memilih ya sisi sebelah kanan dari Aqabah, ya. Dan ya, tempat itu sangat jauh, ya. Ya. Dan itulah tempat yang terjadi bai'atul Jamratul Aqabah, ya, kita melempar Jamratul Aqabah. Ya, Nabi memilih dari sisi sebelah kanan, dan itu tempatnya jauh dari orang-orang berhaji. Maka Nabi SAW memilih tempat tersebut. Kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi SAW beliau mengajak Abbas bin Abdul Muttalib? Padahal Abbas ini adalah paman Nabi tetapi musyrik. Seharusnya yang diajak oleh Nabi adalah orang Muslim. Tapi kenapa Nabi memilih paman beliau yang musyrik? Kenapa Nabi tidak memilih sahabat-sahabat yang lain yang Muslim? Di sini kata para ulama, Nabi SAW ketika mengajak Abbas bersama beliau ingin menampakkan kedudukan beliau di hadapan orang-orang Ansar. Karena Abbas ini adalah pemuka Bani Hashim. Dan Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang Ansar bahwasanya Bani Hashim itu baik dia yang Muslim ataukah dia yang kafir itu membela Nabi SAW. Ya, kalau Nabi membawa Hamzah bin Abdul Muttalib, orang-orang Ansar akan mengatakan, jelas saja Hamzah menjaga Nabi, menolong Nabi, dia Muslim.
Dia Muslim, dia akan menjaga Rasulullah. Wajar orang menjaga Rasulullah, dia Muslim. Tapi ketika Nabi bawa Abbas bin Abdul Muttalib di hadapan orang-orang Yathrib, di hadapan orang-orang Madinah, maka menunjukkan bahwasanya Nabi ini dijaga, ya, dilindungi oleh Bani Hashim, baik itu yang Muslim atau yang kafir. Makanya ini hikmah kata para ulama kenapa Nabi SAW membawa, ya, Abbas bin Abdul Muttalib di tengah-tengah orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW, ya, menyuruh Abbas memberikan mukaddimah. Nabi belum berbicara, tetapi Nabi bahkan menyuruh Abbas bin Abdul Muttalib ketika bertemu dengan orang-orang Madinah, Nabi menyuruh Abbas memulai pembicaraan dengan memberikan mukaddimah. Ada perkataan yang sangat indah yang dikatakan oleh Abbas. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya masal Khazraj, wahai sekalian bangsa Khazraj." Kita tahu orang-orang Madinah itu terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Tetapi orang Arab biasanya kalau mereka menyebut orang Madinah, mereka menyebut Khazraj. Itu mencakup Aus dan Khazraj. Kemudian kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum wa qad mana'nahu min qaumina fa huwa fi 'izzin min qaumihi wa mun'atun fi baladihi wa innahu aba illa al-inhiyat ilaikum wal luhuq bikum fa in kuntum tarawna annakum wafuna bima da'awtumuhu ilaih wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dhalik wa in kuntum tarawna annakum muslimuh wa khazaluh ba'da al-khuruj ilaikum fa min al-an fada'awhu fa innahu fi izzatin wa mun'atin min qaumihi wa baladihi." Kata Abbas bin Abdul Muttalib, kata beliau, sesungguhnya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad itu berasal dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui. Kata Abbas, Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Hashim, sebagaimana yang kalian ketahui. Dan kami, yakni Bani Hashim, melindunginya dari orang-orang kufar Quraisy. Kemudian kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Fahuwa fi izzin fi qaumih." Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mulia di kaumnya, dimuliakan, ya, oleh orang-orang Bani Hashim, dan dia memiliki kekuatan di negaranya, ya, wa mun'atun fi baladi, dan dia enggan, ya, tinggal maksudnya di kota Makkah, dan dia memilih untuk pergi bersama kalian, menyusul kalian wahai orang-orang Ansar, yakni pergi ke kota Madinah. Jika seandainya kalian, kata Abbas bin Abdul Muttalib, menepati terhadap apa yang kalian janjikan kepadanya dan melindunginya dari orang-orang yang menyelisihinya, maka, ya, antum, ya, maka kalian, kata Abbas bin Abdul Muttalib, ya, bertanggung jawab atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kalian, kata Abbas bin Abdul Muttalib, membiarkan dia menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah itu pergi ke tempat kalian, maka dari sekarang kalian tinggalkan dia. Ya, jangan kalian berjanji. Dari sekarang, kata Abbas bin Abdul Muttalib, tinggalkan dia. Sesungguhnya dia berada dalam kemuliaan, berada di dalam kekuatan di negaranya sendiri. Perkataan yang luar biasa dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ingin menyampaikan kepada orang-orang Ansar bahwasanya Rasulullah pada hakikatnya tidak berhajat dengan kalian. Bahwasanya dia di negaranya, di kota Mekah, dilindungi oleh kaumnya Bani Hashim. Dan Nabi dilindungi oleh Mut'im bin Adi dan yang lainnya, dilindungi oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, ya. Dan dia memiliki kekuatan di negaranya. Dia tidak berhajat dengan kalian. Tetapi dia, kata Abbas, memilih kepada kalian. Kalau kalian berjanji membelanya, maka kami biarkan. Kemudian mendengar demikian, ya, maka, ya, padahal orang-orang Ansar itu sebetulnya bisa saja mereka mengkritik perkataan Abbas ini. Kenapa? Karena kalau orang Ansar itu dia ingin dunia, tidak menginginkan agama, dia tidak akan terima perkataan Abbas bin Abdul Muttalib ini. Kenapa? Karena kita pada tahu semua Nabi SAW diusir. Sebagaimana perkataan Jabir tadi, dia diusir Nabi SAW, ya, diusir di kota Mekah. Nabi dilempari kotoran ketika sholat. Pada orang Ansar bisa saja dia mengelak kepada
Abbas, di mana kalian oleh Banu Hashim ketika Nabi disiksa? Di mana kalian wahai Banu Hashim ketika Nabi dibaikot? Iya, di mana kan? Orang Ansar bisa saja dia ingin mengkritik perkataan Abbas bin Abdul Muttalib. Tetapi, ya, apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, maka orang-orang Ansar pun, ya, mereka pun berbicara. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, maka orang Ansar pun berbicara. Kata orang Ansar, "Qad sami'na ma qulta." Wahai Ibn Abbas, kami mendengar. Wahai Abbas, kami mendengar apa yang telah engkau katakan. Fatakallam ya Rasulullah, fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Kata orang Ansar, wahai Rasulullah, berbicara engkau wahai Rasulullah. Putuskan menurutmu dan Tuhanmu apa yang engkau cintai. Orang Ansar menjawab dengan penuh ketawaduan. Kata orang Ansar, wahai Rasulullah, bicara. Apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang diinginkan Tuhanmu, kami akan ikuti. Kemudian Nabi SAW di sini menampakkan apa? Mauqif, sikap Nabi yang begitu tidak enak terhadap orang-orang Ansar ini. Kenapa? Karena Nabi SAW biasanya orang itu, Nabi menawari Islam atau mengajak orang masuk agama Islam, Nabi itu biasanya mengajarkan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah tidak diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Untuk memudahkan orang. Dan bahkan Nabi ketika orang masuk Islam atau orang belum masuk Islam, Nabi mengasih uang. Untuk apa? Agar hatinya lembut, dia baru masuk Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Sekarang ini Nabi SAW berbeda. Nabi sekarang ini ingin meminta perlindungan. Nabi SAW saat ini ingin orang-orang Ansar itu berjihad bersama Nabi SAW. Nabi saat ini ingin orang-orang Ansar itu berjuang dengan hartanya dan jiwanya membela agama Allah. Kebalikannya daripada biasanya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diminta Nabi di atas dari sesuatu yang wajib, berjihad. Ya, dan ini tidak mudah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendengar tersebut, ya, Nabi SAW pun menyebutkan 5 persyaratan kepada orang Ansar, 5 perjanjian. Ini yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Apa itu 5 persyaratan tersebut? Nabi SAW mengatakan kepada orang Ansar, kata Nabi SAW, tubayi'uni al-sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasli. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian membaiatku di dalam as-sam'i wa ta'ah, yang mendengar dan mentaati perintahku, baik fin nasyat, di dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas, dalam kondisi tidak semangat. Orang kalau mentaati perintah Allah dan Rasulnya dalam kondisi semangat, itu wajar. Itu mudah bagi orang mentaati perintah Allah. Tapi ketika orang itu lagi malas, lagi turun imannya, maka susah orang itu istiqamah. Dan ini diminta oleh Nabi, baik kalian dalam keadaan semangat atau tidak dalam keadaan semangat, kata Nabi SAW, taati aku, dengarkan perintahku. Ini perjanjian pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi bersyarat kepada mereka. Ya. Apa isi perjanjian yang kedua? Kata Nabi, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Dan wajib kalian memberikan nafkah kepada kita kaum muslimin, orang-orang muhajirin, ya, baik kalian dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang. Orang bersedekah dalam keadaan lapang itu mudah. Tapi orang bersedekah dalam keadaan susah itu ngalih. Ya. Selalu banyak bisikannya. Ya. Tetapi Nabi SAW meminta kepada mereka, orang-orang Ansar, agar mereka memberikan nafkah. Karena Nabi ketika berhijrah, Nabi SAW meninggalkan segalanya. Sahabat meninggalkan segalanya. Ketika pergi ke kota Madinah, tidak ada tempat tidur, tidak ada tempat naungan, ya, tidak ada punya harta, maka wajib orang-orang Ansar, ya, menyambut Nabi dan para sahabat, dan tentu mereka akan mengeluarkan biaya, dan itu Nabi meminta kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, perjanjian yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar, dan kalian harus menegakkan amar bil ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Ya. Mengajarkan kepada kebaikan itu mudah, tetapi mencegah mungkar itu lebih susah. Anda mengajak orang
sembahyang, mengajak orang beribadah itu mudah. Tapi Anda mencegah kemungkaran, mencegah ini perbuatan mungkar, mencegah ini perbuatan bid'ah dan yang lainnya itu susah. Itu lebih susah daripada amar bil ma'ruf. Karena orang kalau diajak kebaikan rata-rata pada senang. Tapi orang kalau diingkari perbuatan jeleknya, perbuatan mungkarnya rata-rata orang tidak terima. Ya, manusia punya sifat dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Maka Nabi meminta kepada orang Ansar untuk taat kepada Rasulullah dalam perkara amar bil ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang keempat yang diminta oleh Nabi SAW kepada orang-orang Ansar ini, ya, kata Nabi SAW, wa ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Dan hendaklah kalian, ya, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kalian sama sekali takut terhadap celaan manusia. Maksud Nabi, hendaklah kalian berjihad, ya, dengan tenaga kalian dan juga kalian berjihad dengan kalimat kalian. Kemudian yang kelima, Nabi SAW meminta kepada mereka, wa ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian menolongku jika aku datang ke tempat kalian dan, ya, menjagaku, ya, sebagaimana kalian menjaga diri kalian, anak-anak kalian dan istri kalian. Maka ini 5 perjanjian yang diutarakan oleh Nabi kepada orang-orang Ansar. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan perjanjian tersebut, apa yang dikatakan oleh Ansar? Maka ada seorang Ansar, ya, yang bernama Bara ibni Ma'rur, ya. Bara ibni Ma'rur ini dia baru masuk Islam 3 hari sebelum berangkat ke Mekah. Dia baru masuk Islam 3 hari sebelum berangkat ke Mekah. Bara ibni Ma'rur ini ketika mendengar perkataan Nabi, dia yang diwakilkan oleh orang-orang Ansar untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Bara, ya, beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah. Apa kata Bara? Walladhi ba'asaka bil haqq nabiyyan la namna'ka mimma namna'u minhu nisa'ana fabaya'na ya Rasulullah fanahnu wallahi abna'ul harbi warasnaha kabiran an kabir. Kata Bara ibn Ma'rur, yang demi jiwamu yang diutus dengannya dengan hak, wahai Rasulullah, kami akan melindungi engkau wahai Rasulullah, kata Bara bin Ma'rur, sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Dan kami akan membayar engkau wahai Rasulullah, dan jangan takut, kata Bara. Bara tahu apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi ingin para orang-orang Ansar ini berjihad. Kemudian Bara bin Ma'rur mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini anaknya orang-orang yang berperang, ya, abnaul harbi. Kami ini terlahir dari anak-anak para pahlawan yang berperang, ya. Dan kami ambil ini dari nenek-nenek moyang kami. Jangan takut, kalau kamu suruh berperang, kami berperang. Mendengar perkataan demikian, ada seorang Ansar, ya, menyanggah perkataan Bara ibn Ma'rur yang bernama Haitham ibn Tayhan. Haitham ibn Tayhan ini ketika mendengar perkataan Bara ibn Ma'rur, dia bukan menyanggah untuk meragukan orang-orang Ansar, tetapi tujuan beliau untuk memastikan orang-orang Ansar itu siap berbaiat kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika dia mendengar perkataan Bara ibn Ma'rur, langsung Haitham ini, ya, menyela perkataan Bara ibn Ma'rur dengan dia mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qata'uha bainana wa bainal yahuda uhudan in nahnu fa'alna dhalika summa adharaka Allah an tarja ila qaumika wa tada'ana. Kata Haitham, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dengan sebuah kaum itu ada sebuah perjanjian, yaitu maksud Haitham ini adalah antara kita dengan orang Yahudi. Kalau seandainya, ya, kami wahai Rasulullah berbaiat kepada engkau, kemudian qaddarullah engkau balik kembali ke kampung, ke kota Mekah, terus bagaimana sikap kami? Bagaimana nasib kami? Ya. Mendengar perkataan demikian, Nabi SAW beliau tersenyum.
Ya, mendengar perkataan Haitham. Haitham ini tujuannya adalah bukan ingin memantapkan saja orang-orang Ansar, karena itu ada di benak orang Ansar. Kalau kita berbaiat kepada Nabi, otomatis kita punya masalah dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini menguasai perekonomian kota Madinah. Orang-orang Madinah itu belajar pertanian dari orang Yahudi. Orang Yahudi ke kota Madinah kenapa? Karena mereka berharap Nabi itu datang dari Bani Yahudi, berasal dari Madinah. Kenapa disebutkan di dalam kitab mereka, ya di dalam kitab mereka bahwa saya akan muncul seorang Nabi yang dipenuhi dengan pohon kurma. Dan orang Yahudi tahu betul itu ada di kota Madinah. Tahu betul mereka berhijrah ramai-ramai ke kota Madinah. Dengan harapan mereka Nabi itu muncul dari bangsa Yahudi. Makanya Huyai bin Akhtab ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, ada salah satu saudara Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah abinya, ibunya Sofia. Sofia itu ada istri Nabi. Bapaknya Sofia, istrinya Nabi SAW. Tapi dia tidak masuk Islam. Huyai bin Akhtab ini ketika melihat Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar sampai ke kota Madinah, paman saudaranya mengatakan, apakah dia seorang Nabi yang disebutkan di dalam kitab kita At-Taurat? Kata Huyai, huwa. Kata Huyai bin Akhtab, iya, dia nabinya. Terus kita berislam? Tidak, saya tidak mau berislam. Ya, karena dia bukan dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi tahu. Makanya kata kata Haitham ini, wahai Rasulullah, kita punya perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau kami masuk Islam bersama kamu, ya, terus bagaimana kalau seandainya engkau meninggalkan kami? Ya, setelah kami meluk agama Islam. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Ketika mendengar perkataan Haitham ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, balid damud dam wal hadamul hadam, ana minkum wa antum minni, uharib man harabtum wa usali man salamtum. Kata Nabi SAW, darah dengan darah. Al-hadam bil hadam, dihancurkan juga akan dihancurkan. Sesungguhnya aku dari kalian dan kalian dariku, kata Nabi. Nabi berkata kepada orang Ansar, sesungguhnya aku dari kalian dan kalian dariku. Aku memerangi siapa-siapa yang kalian perangi, kata Nabi. Dan aku berdamai siapa-siapa kalian berdamai dengannya. Kata Nabi, jangan takut hubungan kalian dengan Yahudi. Selama itu perdamaian kalian dengan Yahudi, saya akan ikut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku pun juga akan berperang dengan orang-orang yang kalian berperang dengannya. Mendengar hal tersebut, maka orang-orang Ansar pun tenang. Mendengar perkataan Nabi SAW, ana minkum wa antum minni. Mendengar hal tersebut, para sahabat pun tenang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pada saat itulah, sebagian seorang Ansar bertanya. Di antara Ansar yang bertanya ini adalah Abbas ibn Ubadah. Abbas ibn Ubadah ini tidak puas. Dia termasuk sahabat yang luar biasa, tapi dia ingin tahu, kalau mereka berbaiat, membela Nabi, memeluk agama Islam, apa yang mereka dapatkan? Maka kata Abbas bin Ubadah, kata beliau, "Fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wa fina bidzalik." Kata Abbas bin Ubadah, wahai Rasulullah, kalau kami berbaiat kepadamu dan kami setia dengan janji tadi, 5 janji tadi, apa yang kami dapatkan? Kemudian kata Rasulullah, lakumul jannah, bagi kalian surga. Mendengar itu orang-orang Ansar pun semangat, senang semua. Akhirnya pun mereka berbaiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Ansar itu berbaiat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun hadisnya ini lemah disebutkan dalam sebagian riwayat, syaitan itu berteriak. Ketika orang-orang Ansar itu berbaiat, syaitan itu teriak. Dan sebelumnya Nabi di antara 75 itu dipilih oleh Nabi 12 orang. Yang mana mereka ini sebagai duta untuk kaumnya. Karena Nabi tahu yang datang ini banyak dari suku yang sangat banyak. Dipilih oleh Nabi 12 orang sebagai duta di kaumnya untuk menyampaikan agama Islam ini. Ketika dipilih oleh Nabi 12 orang ini, sepakat semua orang ini 12 orang ini, maka pada saat itu syaitan berteriak. Disebutkan dalam sebagian riwayat, syaitan itu berteriak, mengatakan, wahai ahlu Makkah, ayyuhal habahib, kata syaitan,
wahai penduduk yang tinggal di rumah, ya. Keluarlah kalian dari rumah kalian, ya. Sesungguhnya, ya, kata syaitan, ya ahlal jubahib yunadi ahla Makkah hal lakum fi mudhammimin was-sabah ma'ahu qad ajma'u ala harbikum. Kata syaitan, wahai orang-orang yang tinggal di rumah, ya, keluarlah kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya as-sabah, yaitu Rasulullah yang keluar dari agama nenek moyangnya, telah berkumpul bersamanya orang-orang untuk memerangi kalian. Tetapi riwayat ini lemah, ya, riwayat ini menunjukkan syaitan berteriak ini lemah. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Di sebagian riwayat disebutkan, di sebagian buku sejarah dijelaskan bahwasanya ada orang yang melihat pertemuan tersebut. Pertemuan Nabi dengan orang-orang Ansar. Ada yang melihat. Akhirnya pun mereka, ya, mengirim berita kepada orang-orang Mekkah. Maka sahabat ini ketika berbaiat, sudah selesai berbaiat, mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Dan saat itu kemah mereka berada di Mina. Mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Dan pada saat itu, ya, pemimpin rombongan orang Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya munafikin, ya. Setelah Nabi berhijrah dia menjadi orang munafikin. Pada saat itu pemimpin rombongannya dia. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengetahui 75 orang ini keluar dari kemahnya. Tidak ada yang tahu, ya. Pada saat mereka berbaiat, mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Pada saat itu orang-orang Mekah datang. Pada pagi harinya orang-orang Mekah datang. Kemudian mereka mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, menanyakan, ya, perihal bahwasanya di kelompokmu, di kafilahmu itu ada orang-orang yang mengikuti, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut pun Abdullah bin Ubay bin Salul pun, ya, dia mengatakan, ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, hadza batilun. Ini tidak benar, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa ma kana hadza wa ma kana qaumi liyabtatu ala misli hadza. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tidak mungkin seperti ini, kata dia. Tidak mungkin kaumku berkhianat, ya. Walau kuntu bi Yasrib ma sana qaumi hadza hatta yu'amiruni. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau saya berada di Madinah saja tidak mungkin mereka melakukan perbuatan makar semacam ini. Kalau saya berada di Madinah, tidak berada di Mekah, tidak mungkin mereka melakukan makar. Apalagi saya berada bersama mereka saat ini. Mustahil, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka melakukan demikian. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak tahu apa yang terjadi. Karena sahabat, ya, ketika mereka berbaiat langsung kembali ke khemahnya, ikut tidur. Mereka ikut tidur dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, ya, kafilah ini pergi balik ke kota Madinah. Ketika orang kufar Quraisy, ya, pergi menuju kota Mekah, mereka mendapatkan informasi yang akurat bahwasanya ada, ya, yang memeluk agama Islam, ya, ada yang memeluk agama Islam, ya. Maka, ya, pada saat itu mereka mengejar kafilahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi sudah ketinggalan jauh. Tetapi ada 2 orang tertinggal. Di saat itu ada seorang sahabat bernama Al-Mundhir dan Sa'ad ibn Ubadah, ya. Mundhir itu sempat hendak ditangkap, tetapi beliau bisa lari. Mundhir ibn Amr, ya, beliau sempat tertangkap, tetapi beliau bisa lepas dari tangkapan tersebut. Akhirnya beliau bisa lari. Sa'ad bin Ubadah, beliau tertangkap saat itu. Sa'ad bin Ubadah tertangkap, kemudian dipukuli oleh orang-orang Mekah. Dibawa kota Mekah, kemudian dipukuli orang-orang Mekah. Pada saat bin Ubadah ini seumur hidupnya tidak pernah dihinakan. Orang yang sangat dimuliakan di kota Madinah. Ya, Nabi SAW pada saat itu Nabi pun diam. Ya, saat itu pun Nabi pun diam. Padahal sebelumnya, ya, para sahabat termasuk Sa'ad bin Ubadah ini, ketika berbaiat dengan Nabi SAW pada malam tersebut, Sa'ad bin Ubadah ini dan para sahabat yang lainnya, wahai Rasulullah, setelah besok pagi apa yang kita lakukan? Jangan-jangan hal ini sudah diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Apakah kita sambut dengan pedang kita, wahai Rasulullah? Kita berperang sekarang aja sudah. Ya, sebagian sahabat demikian. Oh, sudah wahai Rasul, besok kita berperang saja bersama orang-orang musyrikin. Kata Nabi tidak. Ya, jangan kalian berperang. Dan qadarullah ketika sahabat pergi semua, pulang semua, Sa'ad bin Ubadah juga ikut pulang tapi terlambat. Ya, sehingga beliau kedapatan oleh orang-orang kufar Quraisy.
Akhirnya pun mulai dipukul, ya, dihinakan di kota Mekah. Pada saat itu Nabi pun melihat dan Nabi tidak bisa membantu. Ya. Sa'ad bin Ubadah pun dia tidak mau mengaku. Ya, Sa'ad bin Ubadah pun dia tidak mau mengaku. Sahabat pun juga melihat keadaan demikian, tapi sahabat tidak membantu. Karena kalau sahabat membantu akan terjadi perang. Dan akan banyak darah yang ditumpahkan. Maslahatnya tidak berperang. Kalau ada yang satu dikorbankan, maka yang lainnya selamat. Maka Nabi pun berdiam. Nabi pun tidak berkata apa-apa dan Nabi pun membiarkan. Pada saat itu, melihat kejadian tersebut ada Jubair ibnu Mut'im. Kemudian ada Haris ibn Harb ibn Umayyah. Ya. Beliau melihat keadaan Sa'ad bin Ubadah dipukuli. Kemudian pada saat itu pun beliau memberitakan kepada orang-orang kufar Quraisy bahwa Sa'ad bin Ubadah ini memiliki perjanjian dengan kita orang-orang Quraisy, bahwasanya kabilahnya dia berjanji dengan kabilah kita, bahwa Sa'ad bin Ubadah itu kalau melewati sebuah perkumpulan kaum, ya, tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Kalau engkau membunuh dia saat ini, maka orang-orang Madinah akan berperang dengan kita. Akhirnya pun pada saat itu orang kufar Quraisy melepaskan. Dilepaskan Sa'ad bin Ubadah, kemudian Sa'ad bin Ubadah pergi ke kota Madinah, ya, dan ya pada saat itulah selamat orang-orang Ansar sesampai ke kota Madinah. Dan inilah awal kisah terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan 12 orang tersebut pun menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang kota Madinah, sehingga kota Madinah menjadi kota kebanyakan penduduknya beragama Islam. Ini sejarah singkat, ya, peristiwa, ya, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah, ya, yang bisa kita ambil, ya, dari peristiwa Bai'ul Aqabah ini, ya, janji Aqabah yang kedua ini. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah, ya, seseorang, ya, kalau dia berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak menolong hambanya. Tetapi hamba itu diminta oleh Allah untuk melakukan usaha yang maksimal. Kalau hamba itu melakukan usaha maksimal, ikhtiar yang kuat, ya, maka pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Ya. Walaupun demikian, apakah serta-merta Allah langsung tolong Nabi? Langsung Allah selamatkan Rasulullah? Tidak. Nabi SAW harus banyak melakukan proses, perjuangan yang luar biasa. Sampai Allah tolong Rasulullah SAW. Maka pentingnya seseorang melakukan usaha. Ya, orang itu kalau sudah usahanya maksimal, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ketika usaha beliau maksimal, maka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan serta-merta beliau ada seorang Nabi langsung dibantu oleh Allah. Tetapi beliau harus melakukan banyak usaha. Diusir dari kotanya, dimusuhi, disiksa. Baru setelah itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia harus melakukan sebuah usaha. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, faedah dari cerita ini, bahwasanya, ya, seorang itu berbaiat. Para sahabat itu berbaiat dengan Nabi SAW. Maka seorang muslim dia berbaiat kepada pemimpinnya. Berbaiat kepada pemimpinnya. Pemimpin di suatu negara, maka itulah baiat, ya. Dan tidak harus seseorang itu berbaiat semua, cukup orang yang mewakilinya. Maka tidak ada baiat kecuali baiat kepada pemimpin. Adapun ada orang berbaiat dengan organisasi, berbaiat dengan sebuah ajaran tertentu, ya, pemahaman tertentu, maka ini tidak benar. Ini adalah perkara yang menyimpang. Ya, maka kalau Anda lihat ada orang berbaiat, maka itu adalah perkara yang menyimpang, yang menyelisih agama. Seseorang berbaiat dia hanya dengan pemimpin sudah, dan itu diwakili oleh wakil yang dipilih, ya, yang membaiat pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya seseorang itu melihat maslahat. Nabi SAW ketika melihat Sa'ad bin Ubadah itu dipukuli, Nabi SAW tidak menggerakkan para sahabat untuk menyelamatkannya. Nabi SAW tidak mengajak para sahabat-sahabat yang lain untuk menggerakkannya. Dan Sa'ad bin Ubadah pun juga tidak meminta kepada Nabi SAW untuk ditolong. Kenapa? Karena maslahatnya di sini adalah, ya, kalau seandainya Nabi SAW menggerakkan para sahabat akan terjadi peperangan. Yang ada adalah kekalahan di pihak kaum muslimin, akan tertumpahkan darah. Ya, akan hilang maslahat yang sangat besar. Maka, ya, faedah yang terpenting dalam hidup kita adalah
pintar-pintar kita itu menakar maslahat. Banyak orang itu di dalam hidupnya ini tidak memperdulikan maslahat. Ya, selalu kita itu kadang mempentingkan ego kita, tidak memperhatikan maslahat di dalam kehidupan. Dan ini banyak kita hadapi. Dan ini banyak kita jalani dalam masalah kehidupan kita. Ketika, saya kasih contoh, ketika kita itu berumah tangga misalnya. Kadang kita itu hanya mengandalkan ego kita, tidak melihatkan maslahat. Sehingga terjadilah perceraian, terjadilah talak dan semisalnya. Kenapa? Karena dia tidak melihat maslahat. Dia hanya mempentingkan ego. Dia tidak melihat maslahat. Ya. Emang ada kekurangan si fulan. Atau si fulana ada kekurangan. Tapi orang itu banyak lupa melihat maslahat yang besar. Maka seorang muslim itu selalu dia memperhatikan mana maslahat yang besar, mana mudarat yang besar. Kalau maslahat itu lebih besar daripada mudaratnya, ambil maslahat tersebut walaupun itu harus mengorbankan apa yang kita senangi. Ya. Karena ketika orang itu memilih maslahat, itu pasti ada yang dia korbankan. Tidak mungkin tidak ada yang dia korbankan, pasti ada yang dia korbankan. Ya. Kalau tidak ada yang dia korbankan, dia tidak akan memilih maslahat yang besar. Karena masalahnya adalah bukan perbandingan. Ketika dia disuruh memilih, pasti di situ ada hal yang dia korbankan. Maka jadikan semua urusan Anda lihat mana maslahat yang lebih besar. Dan yang mengerti maslahat pada kehidupan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, orang tidak mengerti, Ustaz itu tidak mengerti tentang kehidupan Anda. Yang paling mengerti adalah Anda. Yang paling mengerti diri Anda adalah Anda. Yang paling mengerti kehidupan Anda adalah Anda. Maka itu yang jadi rujukan, jadi pertimbangan kita dalam memutuskan sebuah perkara, melihat maslahat yang terbesar ketika kita memutuskan sesuatu. Kemudian, faedah yang berikutnya dari peristiwa ini adalah kemungkaran itu tidak mesti harus diingkari kalau menimbulkan kemungkaran yang besar. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran yang ada, sahabat itu disiksa, itu sebuah kemungkaran. Tapi ketika itu diingkari menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh diingkari. Karena tujuan kita mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran itu sendiri. Atau mengurangi kemungkaran itu sendiri. Ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu tidak boleh mengingkari kemungkaran. Contoh misalnya, Anda mendakwahi orang-orang mabuk ini, ya. Anda dakwahi orang mabuk. Dia kalau kadang mabuk membunuh orang. Mana yang lebih dia mabuk apa membunuh orang? Maka membunuh orang itu dosanya lebih besar ketimbang dia sekedar mabuk. Atau dia kalau kadang mabuk dia merampok misalnya. Maka Ustaz didakwahi tidak biarkan dia. Ya, kalau dia tidak mabuk dia akan merampok, dia akan membunuh. Di sini masalahnya sudah dibiar. Maka kata para ulama, tidak boleh mengingkari kemungkaran menciptakan kemungkaran yang lebih besar. Ya, kalau kita mengingkari sebuah kemungkaran menciptakan kemungkaran yang lebih besar, maka itu diharamkan di dalam syariat Islam. Maka ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, ya peristiwa berbaiatnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan tafadhol. Nggih. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama yang dimaksudkan dengan pemimpin di sini ada ulil amri. Ya, di dalam negara kita adalah presiden. Ya, kalau di dalam sebuah negara yang lain sistemnya perdana menteri ya perdana menteri. Kalau sistemnya kerajaan ya seorang raja. Maka itu yang dimaksudkan, seseorang berbaiat tersebut. Siapa yang mewakilinya adalah yang melantik tersebut, yang melantik presiden tersebut. Ya, yang melantik mengangkat dia, maka itulah wakilnya, wakil masyarakat, ya wakil rakyat. Maka itulah ya baiat seorang rakyat terhadap pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang menajamkan maslahat. Pertama ya dengan tentu bisa dengan beberapa cara. Pertama ya tentu dengan bertanya dengan orang alim, dengan orang yang berilmu, yang meminta pandangan mereka bermusyawarah, ya, minta pendapat mereka. Makanya kata para ulama, la khaba man istasyar. Tidak akan pernah keliru kalau seandainya orang itu bermusyawarah, ya. Saya pernah ada kasus, ya, saya pernah ditanya oleh seseorang dan ini kasusnya sangat ajib. Dia bercerai dengan suaminya. Dia memutuskan sendiri hukumnya cerai. Dia mengira itu adalah perkataan cerai. Dia anggap sudah talak 3 dengan suaminya. Mereka memutuskan tidak bertanya dengan
ahlul ilm. Oh, ini sudah cerai, memutuskan dengan 3. Kemudian dia nikah dengan dengan laki-laki lain karena pada saat itu dia ingin umrah, pikirnya umrah itu wajib dengan mahram. Ya, wajib dengan mahram. Kalau tidak bermahram, umrahnya tidak sah. Jadi dia nikah sebentar saja. Untuk selama pergi ke kota Mekah. Itu saja. Kemudian pas saat umrah nanya sama saya. Nanya sama saya. Ini dia sudah nikah secara syar'i, kemudian ya dia bercerai dengan suami padahal sebetulnya tidak cerai. Perkataan yang tidak menunjukkan itu sebuah perkataan cerai. Ini salah satu ya kasus orang itu tidak pernah bermusyawarah, tidak pernah bertanya, itu bahaya. Makanya kasus-kasus besar, apalagi sering saya katakan, kasus rumah tangga itu jangan memutuskan sendiri. Tanya sama orang alim. Karena ada sesuatu hal yang tidak Anda ketahui, banyak tidak diketahui. Makanya kasus besar, jangan Anda putuskan sendiri. Kalau Anda bertanya satu, jangan tanya satu, 2 atau 3 orang. Karena sesuatu itu, ya seseorang jangan gegabah memutuskan sesuatu dalam agama. Iya. Ini salah satu kasus dan ini saya langsung ditanya kasus ini dan saya pun terkaget-kaget. Ya. Karena ini permasalahan besar. Ya, seseorang dipisahkan dengan suaminya kemudian nikah dan senang dia sudah punya anak dengan ini masalah yang besar. Ya, masalah besar. Maka penting orang itu bertanya, ya, sehingga dia bisa melihat maslahat. Kemudian yang kedua adalah tentu seseorang beristikharah. Ya, kalau seandainya dia bingung terhadap memilih sebuah pilihan istikharah, ya, salat istikharah. Maka insya Allah berikan kemantapan hati pada diri seseorang beristikharah. Kemudian yang ketiga tentu ya seseorang melihat maslahat itu sangat erat juga kaitannya dengan orang itu memiliki ilmu. Maka salah satunya adalah memperbanyak orang itu menuntut ilmu, ya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Semakin orang itu bertakwa, semakin tidak salah firasatnya. Semakin orang itu ya taat kepada Allah, semakin dia jauh daripada kesalahan di dalam memutuskan sesuatu. Karena banyak orang itu salah memutuskan sesuatu. Salah satu dampaknya dia tidak memiliki ketakwaan. Ya, salah satu dampaknya karena orang tidak bertakwa itu tidak memiliki firasat yang bagus. Ya, makanya ketika berbisnis halu-halu ditipu orang juga. Ketika mencari ya calon menantunya membunguli juga. Ya, salah terus ya di dalam mencari menentukan langkah karena dia tidak memiliki ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah menajam maslahat itu adalah dengan seorang memperkaya dirinya dengan ilmu dan juga memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah firasat orang itu akan lebih mantap dan dia akan lebih tepat dalam memutuskan sebuah masalah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Kalau tidak ada saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.